Jika mau belajar jadi YouTuber sampai sukses, sampai bisa gajian, sampai selamat sampai tujuan, bisa dimonetisasi. Ya, saya selalu ingatkan, tidak pernah lupa kalau ada kreator, selalu saya ingatkan. Peraturan seputar YouTube itu cukup pelajari peraturan pedoman komunitas YouTube, itu saja, nggak usah aneh-aneh. Setelah bagi yang mau jadi kreator YouTube, setelah mempelajari peraturan itu, baca dulu tentang seputar YouTube itu, dibaca peraturan pedoman komunitas YouTube. Nah, itu video apa saja yang layak dimonetisasi. Setelah Anda mempelajari hal itu, Anda paham, ya terus buat konten sebanyak-banyaknya, video apapun, yang penting nantinya bisa dimonetisasi dulu. Setelah dimonetisasi baru tambah semangat lagi, karena sebelum dimonetisasi itu semua video lama apapun yang kita upload itu hanya dihitung persyaratannya saja. Jadi penghasilan YouTube itu harus dimonetisasi dulu persyaratannya. Persyaratan monetisasi itu 1000 subscribe, 4000 jam tayang aja udah pada kebingungan mau pakai cara gimana. Terkadang pakai cara-cara beli subscribe, beli view, beli jam tayang, itu saja banyak yang gagal, pengorbanan sia-sia. Nah, maksud saya supaya Anda biar benar-benar jadi kreator YouTube itu harus cukup pelajari itu saja. Setelah Anda memahami peraturan pedoman komunitas YouTube, video apa saja yang layak dimonetisasi, itu kalau udah paham, udah nggak usah aneh-aneh, cukup buat video sebanyak-banyaknya, terus upload apapun videonya, diupload saja, nggak usah bingung-bingung kalau YouTube itu. Jadi kalau bisa terus buat konten, apa yang Anda bisa lakukan itu dibuat konten saja, tidak apa-apa. Emang terkadang itu susah, kalau belum tahu ya susah gampang, tapi ku buat jadi gampang sekarang. Selama Anda itu pede, apapun aktivitasnya buat jadi YouTube saja, lama-lama akan jadi terbiasa seperti itu. Biar santai buat video itu, tidak sepanteng lah, cara Jawa nih ngono, ora sepanteng. Biar buat konten itu lebih santai, lebih enjoy. Mau ditonton syukur, enggak ya syukur. Itu resikonya kalau udah jadi pemula emang begitu. Penontonnya ya sedikit, wajar. Itu wajar kalau pemula. Contohnya kalau videonya kok campur-campur, ya bisa juga, penontonnya cuman beda, peminatnya juga beda, rekomendasinya juga beda-beda. Itu kalau video campur, contohnya yang di channel saya ini Jumeri ini, ya channel ini kan campur-campur. Kalau ingin lihat channel yang satunya lagi, Armada Sumberjo, itu juga udah dimonetisasi. Itu padahal kemarin baru berapa ya, 10 video itu juga udah dimonetisasi, tapi sekarang belum aktif lagi, baru video upload ngawur-ngawur. Yaitu YouTube itu jadikan investasi. Saya tegaskan, ingatkan satu kali lagi, investasi. Jadi jangan pernah putus asa buat konten video. Peraturan YouTube itu nggak banyak, tapi kalau kreator YouTube itu buat peraturan YouTube itu banyak. Karena apa? Dia butuh konten untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah video. Jadi seakan-akan dia itu punya peraturan yang harus disampaikan lewat video. Tiap kreator itu pasti punya rahasia. Tidak mungkin supaya bisa 100% bisa menambahkan 1000 subscribe, bisa membuat banyak penonton secara cepat, misalnya kan seperti itu. Itu kan cara dia
agar cepat viral, misalnya seperti itu. Kalau emang dia punya cara agar penonton dia cepat, kenapa dia tidak buat sendiri? Misalkan kan seperti itu cara di logika. Nah, penghasilan YouTube itu tidak semudah apa yang disampaikan orang-orang banyak. Sebenarnya seperti itu. Jadi terus berkarya apapun pasti bisa. Yang namanya kreator YouTube ya seperti itu. Terus berkarya. Jika ingin jadi YouTuber misalnya sukses, gajinya bisa gede, penontonnya sedikit asal penontonnya alami ya. Penontonnya alami, itu pasti bisa. Kontennya itu yang penghasilan gede itu pendidikan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan pengertian, misalnya penyampaian pertanian padi, cara biar padinya cepat gemuk-gemuk misalnya seperti itu. Lah itu bisa dilakukan, siapapun pasti bisa. Contohnya seperti itu. Kalau jam tayang itu, kalau sama subscribe itu bisa. Itu prosesnya ya cukup lama kalau alami. Itu harus buat konten sebanyak-banyaknya. Sebanyaknya itu harus fokus satu arah dulu. Itu kalau subscribe ingin cepat. Ya setelah itu baru semangat buat konten entah apa itu. Tapi kalau ingin kontennya YouTube penghasilannya gede, itu harus mengajarkan tentang kebaikan. Bisa nggak bisa seperti itu, pendidikan, ilmu pengetahuan, seperti itu, penuh kejujuran, seperti itu. Kalau diawali dengan kebohongan, pasti penonton akan hilang dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya. Misalnya itu seperti konten campur-campur seperti saya, peminatnya sama penggemar sama peminat itu udah beda-beda. Kalau sukanya nonton seni ya seni, kalau sukanya nonton kreator ya kreator gitu. YouTube seperti itu. Seperti TV itu loh, kalau ada temanya, ada konsepnya, itu pasti bisa lancar, penontonnya bisa lancar. Tapi kalau kontennya campur-campur seperti saya ini, ya ditonton syukur, ya enggak ya syukur. Itulah YouTube. Proses kerja YouTube seperti itu. Mungkin suatu saat nanti akan aku kasih tahu channel saya yang bertema bernaskah, ya penghasilannya cukup lumayan juga, tapi belum saatnya. Channelnya satu lagi, ada lagi, insya Allah. Tapi kalau emang berkenan ya sabar saja, soalnya saya banyak aktivitas, jujurnya seperti itu. Ya bagi yang kurang berkenan atau ada tutur kata-kata dari saya yang kurang berkenan lah misalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya ngono kuwi ya ora toke los ya. Sebelum saya akhiri, wal taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya contohnya seperti inilah, pokoknya los dol ya ora. YouTuber itu sebenarnya udah seperti orang gila ya. Kalau nggak gila jangan jadi YouTuber, jadi los saja ya,